Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu fil hadits as-siyamu junnah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat beriringkan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, senantiasa membasahi lidah kita dengan bersalawat kepada beliau, kelak kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Halo sobat pendengar Ramadan bersama BPI. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema puasa sebagai perisai hati. Sobat pendengar Ramadan bersama BPI, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sobat pendengar Ramadan bersama BPI, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang mentaati perintahnya. Di awal Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tepuk dada tanya iman kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang beriman? Ketika kita sudah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, maka bolehlah kita dikatakan sebagai orang yang beriman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai apa? Perisai supaya hati kita ini terjauh serta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala hal-hal yang bentuknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya diri kita ini atau nafsu kita ini terbagi kepada tiga. Yang pertama namanya nafsu ammarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah ini senantiasa mengajak kita kepada keburukan. Sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah nafsu yang ada pada diri kita ini adalah nafsu ammarah atau nafsu yang lainnya? Yang kedua, nafsu lawamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah, La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dan yang ketiga, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini terdapat dalam Quran surah Al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dari ketiga nafsu tersebut, saya akan jelaskan secara singkat satu persatu. Nafsul ammarah.
Nafsul ammarah ini adalah nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada hal-hal yang sifatnya itu keburukan. Bawaannya diri kita ini untuk berbuat buruk saja. Contohnya, kita enggan melaksanakan sholat, kita enggan melaksanakan puasa, kita enggan untuk berzakat, kita enggan untuk bersedekah. Karena apa? Karena hati kita ini dipenuhi dengan nafsu ammarah. Sekarang yang kedua. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang labil. Jadi dia bisa dibawa kepada yang baik, juga bisa dibawa kepada yang buruk. Tergantung bagaimana ia membawa dirinya. Kemudian yang ketiga, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nafsu inilah yang nanti kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba-hambanya memiliki nafsul mutmainnah, maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu junnah, seperti hadis yang saya sampaikan di awal tadi. Puasa ini adalah perisai hati kita agar kita terhindar daripada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, tidak ridhai. Makanya perpindahan dari nafsu ammarah ke nafsu lawamah, dari nafsu lawamah ke nafsul mutmainnah, itulah yang sedang kita latih di bulan puasa ini. Seperti yang hadis Rasul tadi sampaikan, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai hati sebagai penangkis nafsu ammarah, penangkis nafsu lawamah, dan nafsul mutmainnah lah yang ingin kita tanamkan di dalam diri kita. Dan itulah yang sesungguhnya Allah ingin didik, Allah ingin katakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangannya. Dan nafsu yang ada pada diri kita adalah nafsul mutmainnah, serta dijauhkanlah kita daripada nafsul ammarah dan nafsul lawamah. Dan semoga saya dan sobat pendengar Ramadan bersama BPI, Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan-amalan ibadah kita di bulan puasa yang penuh berkah ini, serta diampuni segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat sebelum-sebelumnya. Dan kelak insya Allah mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita bersama-sama di surganya Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada faedahnya, terkhusus bagi diri saya pribadi maupun bagi sobat pendengar Ramadan bersama BPI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.